di mana kita akan membahas segala hal terkait dengan UMKM yang kita undang hadir di setiap episodenya. Tentunya bersama saya Tika Darmawan dan saya Ranma Malika, dan tema kita pada hari ini adalah inovasi produk handmade. Dan tentunya kita akan membahas ini bersama dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung aja kita kenalin. Yang pertama ada Pak Doni Deryadi SEAK MSI selaku analis kebijakan ahli muda dari Dinas Koperasi dan UMKM. Halo, Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam. Oke, dan ada juga satu lagi dari pelaku UMKM, yaitu ada Bu Cut Fauzia selaku owner dari Cut Banta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa hari ini ada sedikit yang berbeda gitu ya. Mungkin beberapa episode belakangan itu produk-produk yang hadir seperti makanan mungkin gitu ya. Tapi kali ini ada yang beda, produk yang ditampilkan di hadapan kita saat ini. Kita langsung aja ke Ibu Cut deh. Ibu boleh diceritain nggak sih ini produk UMKM apa ini yang ada di depan kita yang kayaknya unik banget gitu? Ini kan, ini produknya sepatu. Iya. Perlu memperkenalkan diri dulu Kak? Boleh, Oh, ya, boleh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cut Fauzia, saya ownernya dari Cut Bantara Jut. Saya tinggal di Banda Aceh. Usaha saya bergerak di craft Oke, dan craft. makanan. Oke, berarti ini Oke. UMKM yang bergerak di bidang craft juga gitu. Dan yang unik adalah ini rajut, tapi produknya itu sepatu. Iya, sepatu. Gitu ya. Ini apakah baru satu-satunya, hanya satu-satunya gitu gimana? Kalau menurut yang saya tahu kan, saya sering ikut bazar kan. Di Banda Aceh yang baru muncul kayaknya baru produk Cut Bantara Jut yang ada sepatu. Oh, Oke. kalau Banyak. rajutan yang ada Tapi sepatunya. Kalau yang spesifiknya sepatu baru Cut Bantara Jut. Cut Bantara Oke. Jut. Kenapa sih Kak kepikiran bikin sepatu rajut? Karena Kenapa bikin harus biar sepatu rajut? nampak unik terus beda dari yang lain. Oke, karena biasa kan yang kalau sepatu rajut itu kan biasanya untuk baby ya, untuk Iya, bayi iya, biasanya. bayi Yang kan kita untuk tahu kan bayi. dulu produk-produk yang dirajut itu adalah untuk Sepatu bayi, bayi doang. sepatu bayi aja gitu. Kita nggak kepikiran akan bisa atau punya produk Sepatu dewasa. dewasa yang dirajut gitu. Kenapa bisa kepikiran ini awalnya? Sebenarnya pinginnya ini tampil beda dari yang lain. Ini kita kan bisa merajut karena kalau inovasinya ke sepatu dan sandal kayak lebih unik. Jadi orang cari kita sama kita ada orang nggak punya kayak gitu kan. Karena kalau uang sih bisa beli di pasar ada, tapi kalau cari yang kayak gini kan nggak ada di pasaran. Cuman carinya di tempat-tempat UMKM kayak misal saya ini kan. Jadi muncul buatnya itu memang ide untuk buat inovasi kayak gitu. Jadi biar tampil beda dari yang lain seperti itu. Tapi susah nggak sih Kak sebenarnya untuk buat produk rajut terus dijadiin sepatu, apalagi kan mungkin karena dia kain ya, Iya, dan lain-lain, benang. sisi ketahanan benang. Sebenarnya nggak susah karena saya udah menggeluti rajut itu dari kecil. Oke. Jadi kalau udah bisa itu bagi saya alhamdulillah udah gampang gitu kan. Gampang. Ada perbedaan nggak sih Kak untuk bikin rajut dalam bentuk pakaian dengan sepatu? Karena kan sepatu ini kan ada ukuran-ukuran yang Iya benar-benar. spesifik. Banyak sih perbedaannya karena kalau sepatu ini kan pakai rumus dia. Nah itu maksudnya. Kan Rumus. ada Kalau rumus baju ya. ini sebenarnya pakai rumus juga, cuman hitungannya nggak terlalu spesifik kayak sepatu. Kalau sepatu kan salah rumus, salah dia karena kan bolanya dari depan mulanya salah rumus bentuknya sepatu beda karena kaki kita kiri dan kanan beda, jadi harus pakai rumus. Ini menarik sekali sih sebenarnya gitu ya. Mungkin sebenarnya Cut Banta Craft ini sendiri, Cut Bantara Jut udah pernah kita undang juga ya beberapa Dulu waktu yang ya. lalu ya Iya, di benar-benar. TVRI. Tapi kali ini datang lagi dengan inovasi-inovasi baru juga Iya. gitu ya. Kemarin kan kita cuman mungkin kayak produknya belum sebanyak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah Sebenarnya udah ada dari dulunya udah ada, cuman kemarin tuh pas waktu pertama kesini kan, ya. yang dibilang bawa Kayak sepatu produknya karena jadi sepatu yang doang. spesifik ya. Oke, mungkin kita ke Pak Doni dulu deh ya. Pak Doni selaku istilahnya Koordinasi Koperasi ini kan pendamping juga ya Pak ya untuk Iya. UMKM yang ada di Aceh khususnya juga gitu ya. Gimana sih Pak melihat perkembangan UMKM di dunia craft saat ini khususnya karena memang kalau yang makanan terus produk-produk lainnya itu kan memang udah umum dan banyak ya Pak ya. Kalau craft ini kan tertentu ya gitu. Mungkin kembali juga ke tema tadi, ini kan homemade. Jadi memang diproduksi oleh pelaku-pelaku UMKM ini di rumah-rumah Bu ya. Iya di Di rumah. rumah-rumah. Memang produk-produk ini sebenarnya sudah banyak di Aceh. Cuma
mungkin lagi dari dinas kita mungkin atau dinas di kabupaten kota itu kurang mengidentifikasi. Malah ini sektor-sektor ini sebenarnya yang paling banyak menyerap tenaga kerja karena sifatnya lebih mudah dilakukan, apalagi oleh kaum-kaum perempuan, ibu rumahan. ibu rumahan. Kalau di dinas kita untuk saat ini untuk bisnis seperti ini tuh agak sentuhannya mungkin baru sedikit, Bu ya. Iya benar. Kebanyakan kita masih berfokus kayak seperti menjahit. Nah, malah kita lebih mengarahkannya bahkan bukan ke menjahit aja, mungkin ke desainer. Jadi kalau untuk rajut-rajut kayak gini dari dinas kita masih kurang sentuhannya. Paling nanti di pendampingan melalui pendampingan kita itu dari PLUD KUMKM yang di konsultan kita biasanya yang sering melakukan pendampingan, Bu. Mungkin untuk sementara ini dulu. Kalau untuk rajut sendiri. Nah, tapi kalau namanya Cut Banta ini tuh dari mana sih Kak asalnya? Nah, kalau Cut kan dari nama sendiri nih, Banta. Karena kan pertamanya ide Cut Banta Rajut ini kan kita banyak orang Aceh pakai cut kan. Jadi karena saya merajut waktu di tempat tinggal kami dulu, saya yang merajut sendiri kan. Misalnya merajut sepatu dan tas dulu kan. Jadi orang lebih terkenal si Cut yang merajut. Jadi saya tetap pakai brand saya itu Cut Banta Rajut karena duluan terkenal sebelum saya ke sini. Jadi dari Luxmawe saya pakai nama itu, jadi sini juga pakai Cut Banta Rajut. Cut Banta Rajut. Akhirnya itu jadi satu brand. Iya benar, karena udah terkenal sebelumnya Cut Banta gitu kan. Jadi kalau pakai sebenarnya Banta itu sama suami saya. Jadi karena di tempat kerja dulu lebih mudah di ini, jadi saya pakai Cut Banta Rajut sampai sekarang. Oke, sampai saat ini udah berapa tenaga kerja mungkin atau karyawannya yang ikut merajut? Siap. Alhamdulillah. Kalau tenaga kerja sepatu saya pegang sendiri. Tapi kalau untuk yang tas, untuk yang baju dan rajutan yang lain, saya ada pekerja 2 dan 3 orang. Tapi kerjanya harian kayak gitu. Berarti ada berapa jenis nih Kak? Selain sepatu, ada baju, ya? Ada baju, ada tas, Tas ya, seperti ada yang ini. Nah, iya. ini boleh Nah, ini juga tas dari produksinya Cut Banta Rajut ya, yang memang di sini langsung ada nih labelnya langsung di sini. Nah, seperti ini. Ini juga kan bentuknya unik ya, gitu. Ini cari inspirasi untuk bentuk-bentuk tas ini gimana sih Kak? Apakah punya ide sendiri atau memang kita cari ini inspirasinya? Kan ya, benar. lumayan unik ya. Ini kalau mau panjang juga bisa ya, tali panjang bisa, tali pendek juga bisa. Luar biasa, keren. Sebenarnya kok cari ide kayak gitu kan sekarang kan udah canggih kan, kita udah berusaha di internet atau gimana. Jadi pas lihat orang luar biasa kan modelnya cantik-cantik, jadi pas saya ikutin, ini cantik. Jadi saya karena udah bisa merajut, jadi begitulah, yuk mau coba. Jadi saya tidak langsung mencontoh punya orang, istilah ATM ya kan, nggak langsung mencontoh punya orang. Jadi saya poles, kalau punya saya seperti ini, punya orang seperti itu. Jadi ada ciri khas, ada khas sendiri kayak gitu. Memang ngelihatnya dari lihat apa di Pinterest kayak gitu kan. Tapi kalau ikutin di Pinterest itu kita nggak bisa karena orang tuh terlalu ini cepat terus kayak lewat seperti gitu aja. Jadi karena saya udah bisa, jadi timbul ide sendiri. Ini kalau kita robah seperti ini cantik ya enggak. Sebenarnya untuk jadi tas seperti itu nggak butuh nggak cepat. Jadi kalau nggak sesuai dengan pikiran saya bongkar. Kalau udah siap, ini nggak cocok. Jadi udah setengah jalan saya bongkar. Itulah asap rajut seperti itu. Jadi resikonya ya. Iya benar. Jadi dia nggak bisa dipotong. Jadi resiko harus dibongkar sampai habis kayak gitu. Untuk dapat menghasilkan tas yang seperti itu. Nah, tapi kalau dari Pak Doni sendiri melihat kalau untuk UMKM seperti produk handmade ini sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh mereka itu apa sih Pak? Misalnya pendampingan yang dilakukan oleh dinas, karena kan kalau misalnya kuliner dan lain-lain itu kan mereka butuh sertifikasi halal dan lain-lain. Tapi kalau produk-produk seperti ini tuh apa yang paling dibutuhkan? Sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku UMKM itu mungkin inovasinya ya, inovasinya. Kebanyakan kita ini kan kalau homemade ini kan itu aja barangnya. Jadi kita kurang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar, konsumen itu butuh apa. Katakanlah di sektor wisata misalnya juga ada homemade dari sektor wisata
Ya Bu Cut. Iya betul Pak. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan, apalagi kayak bule-bule mungkin datang ke Sabang. Jadi ada homemade yang bisa kita sediakan seperti dari rajutan ditambah dengan kerang misalnya. Nah, seperti Menjadi itulah. ciri khas ya. Berarti Nah, harus jadi lebih keren. ke pendekatan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan yang lagi trendy sekarang ini itu apa. Mungkin Di-combine itu. ya. Ya. Berarti Kak Cut, apakah memang ada pengaruh dari apa ya, inspirasi khusus mungkin ya dari budaya lokal, mungkin tren-tren global mungkin untuk bisa menciptakan satu produk ini? Kalau pengaruh sih kayaknya kalau bagi saya enggak, karena gini, rajut Memang ini benar-benar ide sendiri. rajut ini kan memang banyak orang bisa merajut. Tapi kalau punya ide seperti ini orang juga beda-beda kan. Kita bisa melihat perkembangan zaman sekarang, ini sepatunya sekarang lagi mana gitu kan. Tapi yang jelas sepatu rajut ini nggak kalah model dan nggak modelnya tetap terbaru kayak gitu. Oke. Terus mengikuti model-model yang sepatu yang lagi ngetren kayak gitu. Ya berarti ikut tren global juga Ikut dong tren, kalau tapi gitu kan ya. dia khusus memang ini dari rajut dari benang dirajut langsung di sol kayak gitu. Jadi beda dengan sepatu-sepatu yang pabrik gitu kan. Kalau pabrik dia sama semua kan. Kalau ini kan terbatas ininya produksinya. Tapi kalau untuk waktu pengerjaan itu berapa lama sih Kak untuk ngerajut satu sepatu ini berapa lama? Kalau satu sepatu tergantung mood sih. Biasa sih alhamdulillah 2 hari selesai. 2 hari 2 hari selesai. selesai. Karena beda ininya. Tapi Iya. kalau misalnya dikerjakan oleh orang lain itu biasa ada target nggak sih Kak? Misalnya dalam sehari satu karyawan harus bisa menyelesaikan satu baju atau ya udah gitu berjalan aja. Pernah saya kasih ada sama karyawan, saya kasih karena udah buru-buru. Ini benang kerjanya besok siap kayak gitu kan. Namanya kita udah kayak gitu, udah emergensi kita bilang kan. Jadi dia harus siapin 1 hari siap. Terserah dia kadang mau tidur apa enggak, saya mau besok harus selesai kayak gitu. Tapi alhamdulillah siap. Karena pekerja juga dia udah mahir kan, jadi kita minta besok siap. Insya Allah siap gitu. Jadi dia siapin kayak gitu. Oke, mungkin ke Pak Doni deh, Pak Doni. Kalau misalnya produk-produk handmade ini, misalnya contoh produknya Cut Banta Rajut aja deh. Kira-kira kalau dari dinas apa sih yang bisa diberikan gitu bentuk pendampingannya? Apakah barang atau bahan baku misalnya? Apakah juga pendampingan untuk pelatihan mungkin atau apa, supaya kan mungkin semakin banyak juga orang yang bisa bantu Kak Cut juga gitu ya. Kalau selama ini masih sendiri banget yang ngerjain sepatu, sehingga terbatas sekali kan. Kalau untuk waktu pengerjaannya juga butuh waktu gitu. Kalau untuk homemade seperti Bu Cut Banta, Bu Cut itu biasanya dari dinas itu biasanya kita hanya pendampingan saja. Misalnya pendampingan ke pembiayaan, pemasaran, mungkin juga akan nanti dilibatkan di Expo ya, pameran-pameran Ibu ya. Ya, kemarin kan pernah di Medan, ketemu dengan Pak Gubernur Medan. Oke, jadi memang sebenarnya bentuk pendampingan seperti pemasaran dan ikut serta dalam expo-expo itu juga ya gitu. Karena sekarang kita di pemerintah Aceh itu, berbicara dinas koperasi hari ini itu kita lagi fokus ingin menurunkan pengangguran. Jadi memang programnya disasar ke UMKM yang memang sektor produktif. Oke, ada kriteria khusus Pak Doni? Kita tidak ada kriteria khusus untuk sektor UMKM ini, sepanjang dia sudah menghasilkan produk, itu sudah bisa kita bantu. Sudah bisa kita bantu, mungkin nanti kita lihat juga dari kemampuan keuangan yang dimiliki oleh dinas. Ya, itu aja. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi soal UMKM ini dan bentuk-bentuk pendampingan oleh dinas, tapi setelah yang berikut ini tetap di Jambo UMKM.
Ya, kita kembali lagi di Jambo UMKM dan kita mau ke Pak Doni dulu deh. Pak Doni, gimana melihat peluang ekspor untuk produk-produk handmade ini sendiri? Biasa kan produk handmade yang mungkin peluangnya agak besar itu yang ada khas Acehnya gitu ya. Tapi kan kalau produk handmade ini kan bukan itu yang dikedepankan, yang ditonjolkan gitu. Tapi memang ini produk yang unik gitu, yang asalnya dari Aceh. Gimana peluangnya menurut Bapak? Kalau berbicara peluang untuk saat ini mungkin masih kecil ya, masih kecil, cuma tidak tertutup kemungkinan ke depan juga akan kita carikan akses baru, peluang-peluang baru. Ya sebenarnya itu tergantung dari UMKM-nya juga, bagaimana bisa menjalin kemitraan dengan pengusaha-pengusaha luar, mungkin ke pengusahanya sebenarnya harus itu. Kita di pemerintah ini hanya memfasilitasi. Artinya bisa ada momen di mana UMKM ini dipertemukan dengan pasarnya gitu ya? Iya, ya bisa saja dalam bentuk nanti temu bisnis. Kita di dinas juga ada kegiatan-kegiatan temu bisnis, band matching, band marking, misalnya untuk mempertemukan antara si kalau investor, kita bilang investor besar sekali lah. Kalau dalam bayangan kita kan, maksudnya ada buyer lah, ada buyer yang bisa dikerjasamakan dengan pelaku UMKM. Itu rutin, tiap tahun kita laksanakan. Kalau berarti Kak Cut udah ikut juga nih Kak untuk Soalnya ikut panti Pak ya. langsung Ikutkan ya Pak. langsung di sini di tembok Iya. langsung ya. Sebenarnya sih udah diajak dari sebelumnya kan sama orang dinas. Berarti Cuman kalau nggak ada orang dinas kan produk kami juga kurang dikenalin sama orang luar ya kan. Berarti sejauh ini untuk pemasarannya melalui media sosial aja Melalui atau media buka sosial. galeri atau gimana? Kalau penjualan melalui online juga ada. Terus event Expo kayak gitu kan. Kalau di Indonesia kan sering undang kami untuk acara itu kan. Ini ada Expo ikut kayak kemarin kan kami pulang di Medan. Terus offline juga saya di rumah ada toko juga buat khusus ini. Ini penjualannya udah sampai kemana aja Kak? Kalau penjualannya di dalam kota udah, terus keluar provinsi kita bilang kan, ke luar negeri juga udah pernah. Cuman kalau ke luar negeri prosesnya agak ribet. Mungkin akan lebih mudah ketika hand carry ya. Jadi dibawa oleh orang yang memang main ke sini terus pulang, istilahnya seperti just tip dan lain-lain gitu Kayak ya. kemarin tuh pernah dibawa ke Turki, kebetulan ibu tuh kan pergi ada travel, jadi dia mau jalan-jalan, jadi dia beli 2 pasang, 3 pasang dibeli dengan model seperti ini, dibeli kayak gini. Jadi dia jual di sana itu lebih mahal, padahal beli di sini 500.000, di sana 1 juta lebih lah dia jual. Untuk berkali lipat Iya, karena dia udah bawa kan. Kalau kita kirim sendiri kayaknya belum pernah. Kalau dibawa orang udah pernah. Kalau tas ke Australia juga udah pernah dibawa. Jadi memang lebih mengedepankan ke itu ya, ke hand carry daripada ngurus sendiri. Nah tapi tadi kan Bu Cut tadi juga ada sempat sebutin soal apa ya, karyawan tadi. Nah sebenarnya untuk karyawan itu kan kita bilangnya SDM ya. Kalau SDM cara kita apa ya, otomatis kan sebelum mereka bisa sendiri otomatis Bu Cut kan harus ngajar dulu terus mengelola SDM. Itu apa sih Kak sebenarnya tantangan tersulitnya gitu dalam mengelola SDM dalam dunia bisnis khususnya produk handmade ini sendiri gimana? Kalau menurut saya gini, kan pekerja saya ini kan nggak mungkin bekerja saya cari yang belum bisa merajut. Ya otomatis basicnya harus ada kan. Apalagi kalau model saya ini ini harus siap seperti itu. Jadi betul-betul yang udah ada keahlian dan kemampuan kayak gitu. Jadi saya mencari memang yang betul-betul udah bisa merajut. Terus juga saya juga ada yang baru pemula juga ada, tapi kalau yang pemula itu saya suruh yang kecil-kecil, misalnya kayak gantungan tuh, buat ini aja ya tolong ya. Ini siapnya sampai berapa kayak gitu, terserah kayak gitu. Pokoknya itu yang basicnya masih awal, tapi kalau yang basicnya udah kayak kita bilang imbang kayak saya gitu kan, kayak gitu saya pertahankan. Terus kalau untuk biaya, kita bilang gaji ya, kalau sistem saya kayak gini. Saya hitungnya per gulung benang. Jadi satu produk itu berapa gulung benang habis. Saya hitungnya per gulung benang berapa kayak gitu. Nanti hasilnya berapa benang habis segitu saya bayar dia. Kayak gitu.
Sistemnya itu ya. Berarti kalau untuk cara pengelolaan SDM sendiri memang dicari yang memang punya skill dan yang bakat. udah ada skill. Kalau nggak ada skill, Susah nanti ya. hasilnya nggak seperti yang saya harapkan. Berarti memang disamakan standarnya ya Iya. di awal ya, disamakan Iya. standar dulu bahwa standar rapinya Kak Cut ini, Iya, benar. standar rapinya harus sama nih, ini dulu gitu ya. Karena saya harus kasih rumus juga, ini rumusnya seperti ini. Tapi ada juga yang kadang pekerja ini nggak sesuai. Kan udah hasilnya siap. Kayak gini Kak, bongkar boleh. Dia mau nggak mau harus bongkar karena untuk dapat hasil yang lebih Walaupun bagus. ada pertanyaan bongkar boleh gitu ya, tapi mau nggak mau ya kan. Ya, harus harus dibongkar. bongkar karena nggak sesuai dengan permintaan saya kayak gitu kan. Jadi dia harus bongkar kayak gitu. Tapi kalau ada yang bongkar-bongkar itu saya angkat tenaga orang, saya kasih lebih kayak gitu. Untuk menjaga ini dia tetap sama kita seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk baju ini sendiri tuh Kak, itu berapa lama sih Kak prosesnya? Mungkin boleh di Kalau ini baju ini insya Allah siap kadang nggak sampai 2 hari. Oh, nggak sampai 2 hari langsung ini ya. Karena ini kan Siap. rumusnya sih biasa aja sih, nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu ribet. Terus cuman kok kami bilang ini gampang, tapi kalau orang belum mengerti, kok bisa siapnya cepat kayak Iya. gitu kan? Untuk kami yang nggak bisa Simple. ngerajut ini susah Kak. Susah ya, Di pikiran kami ribet. Nah tapi untuk ini sendiri, untuk ide atau inspirasi buat vest gini tuh lihatnya di mana Kak? Apakah tetap lihat Pinterest atau desain enggak. sendiri gitu? Kebetulan kemarin tuh saya terinspirasi dengan anak gadis kan, dia pakai baju kayak ditaruh gitu aja, ih cantik juga ya. Habis saya bilang, udah mau buat lah baju kayak adik. Habis itu Buat vest. saya lihat kayak ini pakai tali cantik, akhirnya jadinya seperti ini. Oh, dikreasiin sendiri. Iya. Ya. Jadi sebenarnya inspirasi itu bisa dari mana aja ya. Iya. Kak, ya. Dari Mana lihat aja. pakaian orang juga jadi inspirasi ya. Apalagi tas, kalau tas sering saya lihat punya orang, Bu boleh contoh nggak? Kadang-kadang orang nggak suka kan kita fotoin media nggak boleh. Jadi saya lihat aja, itu begitu pulang saya pegang benang dan jarum dulu, nanti lupa contoh seperti itu. Tapi kadang-kadang punya Langsung bikin sendiri. rumusnya dulu ya, begitu Iya. pulang langsung bikin rumusnya Berarti dulu. nggak digambar dulu ya Kak malah? Enggak, dia nggak boleh langsung- gambar, oh, dia nggak boleh gambar ya? apa Kalau sketsa dia. Kalau rumusnya, kalau istilah ini kan papan rantai, CH, AST kayak gitu kan. Oh, ada istilah-istilahnya. Gimana Pak Doni kalau mau memfasilitasi terkait dengan pelatihan, berarti emang harus, ini kayaknya bukan difasilitasi untuk pelatihan, tapi untuk ngajar ya, kayaknya Kak Cutnya ya. Disuruh ngajarin Kemarin tuh orang. gini, Pak, saya pernah ajukan ke BLK. Iya. Udah selesai semua, udah proposal udah selesai semua. Waktu Pak Mukhtar ya, mungkin Bapak kenal Pak Mukhtar ya. Tiba-tiba saya udah diterima, saya udah lihat hasilnya, boleh Bu. Tiba-tiba saya kok menghilang Dari peredaran dari ya. BLK. Habis itu, Pak, kenapa saya kok bagi-bagi? Yang pekerja tuh misalnya bukan pekerja, yang tenaga ikut BLK tuh udah 20 orang minimal disuruh kan. Udah lengkap semua, udah Iya. beres. Dibilang Pak Mukhtar, Bu Cut alhamdulillah disetujui punya Ibu, alhamdulillah bilang. Jadi kan kawan-kawan yang saya rekrut nih, Kak Cut kapan nih kok nggak dipanggil-panggil, kapan-kapan. Habis itu kayak bilang nggak tahu orang BLK kayak tenggelam kayak gitu, kenapa nggak dipanggil. Iya. Padahal selesai semua, saya udah lihat. Mungkin ada hal-hal teknis Iya, ya lainnya gitu ya. Berarti mungkin dari Dinas Koperasi ya Jadi Pak. Sebenarnya biar tahu juga ya Iya. masyarakat secara umum bahwa kita di Dinas Koperasi ini bisa saya katakan kita ini lapis keduanya. Jadi UMKM ini kan banyak, ada di perkebunan, ada di pertanian, ada di industri, Ya. ada kalau di industri saya contohkan misalnya kayak kerajinan. Nah mungkin dinas industri yang lebih tahu. Jadi kita bermain di Dinas Koperasi biasanya ketika sudah menghasilkan produk, ketika dia sudah ada penciptaan nilai tambah di situ. Setelah ada penciptaan nilai tambah di situ, baru kita bantu untuk memasarkannya. Memasarkannya. Nanti mungkin juga ada di Dinas Koperasi dan UMKM itu kita juga membantu misalnya supaya dia macam kita sampaikan tadi bermitra. Nah si UMKM yang kecil-kecil ini kan harus bermitra dia. Kalau nggak bermitra dia akan sulit untuk berkembang. Nah, mungkin di Dinas Koperasi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau berbicara UMKM ini mungkin semuanya membina UMKM termasuk bank salah satunya di sektor pembiayaan. Iya. Nah, jadi seperti Ibu Cut masuk ke dinas kita, mungkin yang hanya bisa kita bantu hari ini adalah seperti pameran, terus band matching tadi, mempertemukan dengan pelaku-pelaku usaha dari luar. Tapi kalau untuk meningkatkan seperti yang Ibu Cut sampaikan tadi, melatih itu bekerja. lebih ke
ke industri kemungkinan atau ke PLK ya Bu ya. PLK ya. Ya mungkin itu. Karena sesuai dengan ininya juga ya. Ya bidangnya kita ada gitu. kewenangan ya kan. kewenangannya masing-masing, gitu. Tapi kalau untuk apa ya, mungkin acara-acara seperti pameran dan lain-lain itu tetap akan diikut sertakan ya Pak ya? Betul. Nah, tapi ini kan tadi brandnya tuh Cut Bantarajut ya Kak, tapi Iya, coba bentar lanjut. ada beberapa produk Oh kayak iya gelas, benar. Nah, aksesoris, ada aksesoris. gitu, ini ya, ini ada aksesoris dan bros. kebetulan kita juga pakai hari ini ya. Benar kita tadi langsung merampas dari Karena lihat dari jauh, lihat dari jauh bersinar. lucu-lucu banget. Ini produk barunya berusaha untuk bikin sesuatu yang baru juga atau gimana? Ya inovasi baru sih, bukan inovasi baru sebenarnya. Ini udah 5 tahun juga. Cuman kemarin tuh saya nggak berani publis karena gini, dibilang kayak ikut-ikutan ciplak punya orang kayak gitu kan. Sebenarnya nggak, kita kan punya ide. Jadi ide itu harus dituangkan. Jadi saya mencoba bagian main-main di batu ini karena saya lihat di rumah ada batu-batu kayak gini kan. Suami suka koleksi. Ya. Jadi kayak ini kalau dibuat kayak ini kayak menarik nih. Jadi saya belilah benang di online wire itu pakai kawat kan, kawat tembaga. Jadi saya beli di online. Memang waktu pertamanya karena kita nggak ada guru yang ngajari, jadi Iya. ini sendiri banyak terbuang Trial and kawatnya. error sendiri ya Kak. Jadi lama-lama punya hasil yang seperti itu. Tapi kalau dilihat sama ini masih ini kan, makanya kita belajar tanpa guru. Jadi begini hasilnya. Berarti otodidak ya? Iya. Berarti untuk sepatu rajut gitu juga? Atau Otodidak memang juga. ada ikut pelatihan khusus? Enggak, saya karena udah bisa merajut. Saya merajut itu dari kecil, dari kelas 5 SD. Iya. Jadi karena udah bisa, jadi saya ikut di komunitas craft Oke. Indonesia. Jadi di situ semua berkumpul perajut dari di mana aja. Tapi saya lihat di Aceh, di Banda Aceh cuma 3 orang. Saya satu, Malah satu lagi dari Langsa. Tapi bidangnya beda-beda. Kalau saya lebih ke sepatu, kalau kawan itu lebih ke ganci-ganci kayak gitu gantungan. Oke, menariknya sepatu ini kan sebenarnya kalau sepatu rajut ini kan kayaknya bukan yang daily use gitu ya biasanya gitu. Apalagi kalau bentuknya adalah heels seperti ini. Nah sebenarnya target pasarnya itu siapa Kak? Orang yang pakai ini tuh apakah tertentu atau memang sebenarnya siapa aja? Semua kalangan sih sebenarnya, karena kan sepatu ini semua bisa pakai, ke kantor bisa, ke undangan bisa, Berarti ada daily bikin bisa. yang flat shoes juga? Iya ada, karena ini kan kebetulan saya bawa seperti ini. Sebenarnya Iya. kalau untuk pantopel, untuk sport, untuk olahraga juga Oh ada. ada juga. Ada juga. Oke, jadi sebenarnya banyak, Banyak modelnya model, ya. iya benar. Oke, jadi ada yang flat shoes, ada yang seperti sepatu olahraga juga, Iya. bentukan seperti sepatu olahraga, yang heels gini juga ada. Ada model kalau suami bilang sepatu sandal, ya. Dia sepatu sandal yang buka Oh di buka belakang, Oh, iya, kayak gitu. gitu juga ada. Oke. Nah, tapi berarti kalau misalnya Kakak sendiri berarti brand ini fokusnya memang ke semua produk yang handmade berarti ya, nggak Iya. khusus rajut. Cuman Iya. yang menjadi keunggulannya Brandnya sepatu gitu ya. Oke, menarik banget sih. Oke. Kita masih akan ulik lagi ya nanti Malika dan juga Pak Doni dan juga Kak Icu, tapi setelah yang satu ini tetap di Jambo MKM. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Jambo UMKM dan kita lanjutin lagi perbincangan kita tadi bersama dengan Kak Cut dan juga dari Pak Doni. Nah, Pak Doni, kita ke Pak Doni dulu nih. Tadi kan Pak Doni sempat mention sekilas bahwa sebenarnya memang UMKM yang bergerak di bidang handmade ini belum terlalu banyak di Aceh. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih Pak yang menjadi penyebab kenapa jumlah UMKM bergerak di bidang itu nggak terlalu banyak? Apakah mungkin karena memang jumlah peminatnya, customernya yang sedikit, yang tertarik ke produk-produk seperti ini, atau memang karena pelaku UMKM-nya sendiri yang enggak, karena kan ini membutuhkan keterampilan khusus ya. Nah, itu gimana Pak? Jadi kalau pendapat pribadi nih, kalau saya lihat itu ada dua sebenarnya, yaitu kita pelaku UMKM kita ini masih kurang tahu pasar. Sebenarnya kan banyak tuh pasar di media online aja banyak sekarang, ada Shopee, ada entah apa lah, ada Lazada, Tokopedia, semua banyak. Jadi pemahaman pelaku UMKM kita ini bagaimana dia menempatkan produknya di etalase-etalase itu. Jadi kurang pemahaman. Nah, di sini yang pertama kurang pemahaman dulu.
Nah sekarang kalau kita lihat transaksi di Shopee itu kita membeli barang produk dari luarnya cukup banyak. Bahkan pasar Aceh kita ini bisa kalah hari ini. Nah inilah yang kurang dari pelaku UMKM kita. Nah inilah pemerintah sekarang, terutama pemerintah Aceh ingin melihat proses itu dulu. Bagaimana produk-produk seperti ibu-ibu ini bisa dipasarkan di etalase-etalase marketplace yang online. Nah kalau memang itu bisa terjadi, saya yakin bakal banyak yang akan lahir dari pelaku-pelaku homemade yang berasal dari rumahan tadi. Yang satu lagi apa tadi? Tadi kan kenapa gitu? Kenapa? Apa karena memang peminatnya yang sedikit atau memang karena Pelakunya pelakunya? Dari pelaku konsumennya yang bisa saya lihat itu, kita si pembeli ini kadang-kadang kita ingin melihat itu kan, pembeli ini kan kita kalau membeli sesuatu kan ada dua pendekatan biasanya, yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Kadang-kadang ada barang itu dia kelihatan bagus tapi kita nggak butuh. Nah ada juga kadang-kadang mungkin karena dompet kita tebal, ada barang cantik bagus, kita ingin, maka kita beli. Walaupun tidak butuh. Walaupun tidak butuh. Nah, Perempuan inilah tuh biasanya. pendekatan-pendekatan ini si UMKM juga harus tahu. Iya. Jadi bisa mengkreasikan atau menginovasikan produk-produk itu yang lebih menarik. Mungkin itu saja. Mungkin ya, oke. Berarti kalau dari Kak Cut deh, ini kan selama ini masih Kak Cut juga yang ngerjain sendiri ya, apalagi khusus untuk sepatu. Kalau yang lain karyawannya udah 2 apa 3 gitu ya, yang kerjanya harian Kak. Nah, ini apakah akan ada regenerasi Kak Cut? Mengingat mana tahu nanti kebutuhan pasar kan lebih meningkat gitu, permintaan pasar lebih meningkat gitu. Kayaknya nggak cukup untuk nggak bisa bertiga lagi aja nih gitu. Apakah akan ada regenerasi? Mungkin yang kita maksud adalah dari keluarga sendiri gitu gitu. Kalau untuk generasinya sih dari keluarga kayak belum ya. Belum ya. Karena anak nggak bisa di ini dia. Iya karena keterampilan ini agak keterampilan masing-masing gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk murid yang pernah saya ajarin dia udah bisa. Ada beberapa murid yang saya ajarin dia udah produksi sepatu lah, biarpun kadang jauh masih kurang, tapi yang intinya dia produk yang dihasilkan sudah terjual. Nah ini juga satu fenomena biasanya yang kita ajarin pada akhirnya nanti dia akan jual sendiri gitu. Ada kekhawatiran itu nggak? Tapi kalau saya nggak, karena gini, kalau prinsip saya gini, rezeki itu nggak ketukar. Kalau emang rezeki kita tuh nggak kalah kemana. Malah saya bangga punya anak murid, ini loh dia yang ngajarin, dia sudah bisa menjual kayak gitu. Jadi satu kebanggaan juga bagi saya, berarti yang saya ajarin itu nggak sia-sia ilmunya gitu kan. Karena kita kalau saya berprinsip gini, makin kita berbagi makin banyak. Benar, setuju. Mindsetnya sih yang harus diubah ya. Jadi jangan lagi menganggap segala sesuatu itu adalah persaingan, saingan yang nggak sehat gitu. Kompetitor itu boleh sih, misal kita bersaing tapi bersaingan secara sehat dan agamis itu kayak insya Allah berkah, apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan itu berkah. Iya, sama mungkin kayak orang yang jual makanan juga kali ya Kak. Iya, walaupun resepnya plek-plekan dikasih juga belum tentu rasanya sama ya gitu ya. Sentuhannya bisa beda. Tetap beda. Nah tapi kalau dari Kak Cut sendiri, inovasi produk berikutnya yang akan dibuat itu kira-kira apa sih Kak? Kalau inovasinya saya udah ada, idenya sudah ada, cuman untuk dituangkan seperti hasil segini belum berani, karena kemarin itu kan ada orang di Dekranasdas ya Pak menuntut ibu bisa nggak buatnya ada khas Acehnya gitu kan. Bisa, insya Allah bisa Bu, akan dicoba saya bilang. Jadi ibu itu meminta saya untuk buat di setiap produk itu diselipkan sedikit ada khas Aceh atau pintu Aceh atau apa motif apa gitu sih yang gunungan itu gambar seperti itu. Itu udah ada untuk kedepannya insya Allah akan di-up. Berarti itu yang tadi kan sempat kita tanyakan ke Pak Doni ya, gimana peluang ekspor, karena kan biasa yang peluangnya lumayan besar tuh yang ada unsur keacehannya. Kalau ini kan belum gitu, maka ternyata terjawab ya, itu yang akan menjadi inovasi nantinya gitu. Karena gini, saya bilang sama orang Dekranasdas sama orang dinas tuh begini, saya buat suatu karya itu harus ada historinya. Misalnya ibu bilang suruh buat di baju ini harus ada pintu Acehnya. Oke, kalau pintu Aceh semua orang tahu, ini loh pintu Aceh. Misalnya gunungan itu harus ada, misalnya ini ide saya buatnya di baju ini harus ada motifnya gunungan. Itu kan di balik itu ada historinya apa kayak gitu. Saya bisa di balik
apa gambarnya kita harus bisa bercerita tentang Aceh juga seperti itu. Berarti sebenarnya harus punya makna Iya, ya kalau benar. melihat lucu. Nah, tapi kalau untuk selanjutnya nih, kayak karena kan apakah karena memang produk handmade ini buatnya dalam jumlah nggak bisa banyak ya dalam sehari, Iya, jadi berapa terbatas puluh ya gitu, gitu ya. terbatas gitu. Apakah memang dan salah satunya karena ribet masalah perizinan ataupun ngurus packing keluar itu, apakah nanti Kak Cut memang nggak ada niat sama sekali untuk membuka jalur untuk ekspor ke luar ya. negeri dalam jumlah yang lebih banyak Sebenarnya gitu? kepingin sih, saya pernah kemarin diajak sama orang di Snaker, cuman dia berproses ya untuk kita barang kita bisa ekspor keluar tuh banyak prosedur yang harus kita ikutin. Salah satunya izin ya kan. Kebetulan memang saya karena belum pernah mengekspor jadi belum ada izin kayak gitu. Tapi orang dinas bilang ini barang ibu sudah bisa diekspor kayak gitu. Terus dilihat ini ya kualitasnya juga sudah ini kan udah dilihat sama orang berkompeten kayak gitu kan, bagus. Cuman tinggal saya aja jalankan. Terus saya bilang nggak bisa juga saya jalankan sendiri Pak kalau nggak ada pendukungnya kayak gitu. Jadi PR Pak Doni nih, Iya, Pak Pak, ya. Doni ya, PR Pak Doni nih untuk bisa memberikan dukungan lebih kayaknya Iya, Pak ya, benar. terkait dengan Ibu Cut langsung ini ya, karena langsung di depan gitu ya. Mana tahu mungkin program-program dari dinas sendiri selanjutnya itu memang bisa mengakomodir untuk produk-produk handmade yang memang ya untuk bisa diekspor gitu ya Pak ya. Ya karena mungkin kedepannya akan terbukakah jalan itu Pak? Ini bocoran ya untuk kita gitu. Kalau peluangnya sebenarnya udah terbuka, jauh-jauh hari udah lama udah terbuka. Cuma kadang-kadang kita di pemerintah ini kan punya keterbatasan juga tadi. Banyak seperti misalnya yang harus kita kejar hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mempertemukan tadi. Kan nggak mungkin Ibu Cut bawa produknya buka toko di sana kan nggak mungkin, biayanya pasti mahal. Nah mungkin itu tadi harus dipertemukan dengan si buyer-buyer dari luar. Kalau memang Ibu Cut mungkin sudah punya kenalan di luar, nah, itu lebih bagus. Lebih mudah. Kan itu juga ekspor namanya. Ya. Dengan cara apapun ya gitu ya, Iya, walaupun dengan cara dibawa langsung gitu ya, walaupun dengan cara apapun lah yang Iya. intinya penjualannya udah sampai ke luar gitu. Betul. Oke, nah tapi kalau dari Kak Cut sendiri apa sih Kak tantangan yang dihadapi selama memulai bisnis ini? Karena kan kalau misalnya dari diri sendiri memang bakat semuanya udah ada, keterampilannya udah ada. Tapi apa yang menjadi tantangannya dalam pengembangan bisnis ini? Kalau tantangannya sih saya lebih ini ke soul, karena soulnya ini kadang-kadang memang kita bilang di pabrik ini bagus ya dengan harga yang lumayan mahal lah kita bilang kan. Tapi ada juga kita nggak bisa meyakinkan bahwa pabrik itu semua bagus kayak gitu. Jadi kemarin tuh saya ada pengalaman sepatu ini soal baru selesai saya pesan siap sepatu, tiba-tiba customer komplain, "Wujud ini kenapa seperti ini sepatunya?" Nah, itu kan jadi masukan untuk saya juga. Jadi saya komplain ke orang pabrik yang saya beli soalnya, "Bu, ini kenapa seperti ini jadi soalnya?" Jadi untuk ke depan kayak bikin kita jatuh. Jadi karena saya menjaga juga produk saya biar lebih berkualitas, jadi saya bilang nggak apa-apa Bu, saya ganti gitu. Otomatis saya juga diganti sama orang ini pabrik yang saya beli sepatu itu. Seperti itu. Berarti mungkin kendala yang paling terasa adalah di bahan baku ya. Iya, bahan baku. Karena memang kayak tapak dan lain-lain juga itu dari luar ya. Iya, di luar. Karena memang pabriknya di Bandung, tapi lisensinya kan punya orang luar. Sol sepatu itu punya orang luar. Jadi ini dengan kalau nggak salah saya ini bilang suatu perusahaan dengan produksi sepatu bola ya. Jadi itu kan merek Dokmar itu udah premium. Jadi itu jadi kendala bagi saya sendiri di Sol kayak gitu. Oke. Kalau kendala untuk pemasaran nggak terlalu ini ya? Alhamdulillah enggak, karena produk saya itu bukan kita bilang sombong ya. Misalnya orang cari gitu kan, cari apalagi yang sepatu ada tas gitu. Ini biasanya yang nyari itu untuk pakai sendiri atau kebanyakan untuk dijadikan souvenir? Pakai sendiri, tapi kalau yang souvenir orang-orang tertentu, aku misalkan untuk oleh-oleh cendera mata, aku mau kasih inilah yang unik, unik gitu kan. Jadi orang nyari tapi nggak ada di pasaran kayak gitu. Tapi sampai saat ini klaimnya bukan oleh-oleh khas Aceh juga ya, bukan, gitu ya? Bukan, kalau khas Aceh kan karena gini, mungkin tergantung ini customer juga. Dia bilang gini,
masa aku ke Aceh selalu ditekan dengan Aceh bordir kayak gitu kan. Sebenarnya di Aceh itu banyak loh apa namanya karya UMKM yang unik-unik, yang bagus-bagus. Karena mungkin si ibu ini dia nggak tertarik dengan ini apa bordir gitu. Jadi lebih banyak yang unik di sini sebenarnya, misalnya kayak aksesoris yang motif-motif Aceh itu, dia itu yang dicari. Tapi kalau orang kita memperkenalkan keluar produk Aceh itu identik dengan bentuk Aceh, bordir Aceh, gitu kan. Tapi tidak semua pengunjung selalu juga ya, suka yang dengan seperti yang itu. ya. Tapi kalau ini bisa custom nggak berarti? Bisa bisa di custom. custom. Bisa di custom Sesuai sesuai request, model, warna mungkin iya ya. benar-benar. Oke Pak, oke kita mungkin ke Pak Doni deh. Pak Doni, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, mungkin apa yang bisa disampaikan Pak Doni untuk masyarakat atau juga mungkin untuk teman-teman UMKM yang baru mau muncul gitu, baru mau memulai bisnisnya? Kalau dari saya paling pesannya ini kan kita kan sekarang kan lagi krisis, jadi krisis mungkin daya beli masyarakat lagi menurun. Jadi bagi adik-adik atau kawan-kawan di luar sana mungkin harus ada itu ya. Kalau untuk kerajinan ini harus mampu berpikir lebih inovatif lagi, mungkin itu saja, dan mengenal bagaimana proses menjual produk di etalase marketplace yang ada di online tadi. Mungkin itu saja. Kalau Kak Cut, apa nih yang pengen disampaikan Kak Cut? Mungkin ngajak teman-teman lain untuk gabung kerja bareng atau ngajak beli gitu. Sebagai crafter itu tetap berinovasi yang punya produk yang unggul dan berkualitas, tetap belajar dan berkarya, itu aja. Karena setiap produk juga banyak yang saingannya, tapi tetap jadi kompetitor yang sehat seperti itu. Oke, berarti kalau mau beli ini di mana Kak Cut? Nah, Instagramnya kalau mau beli langsung aja ini boleh di-mention. di captionnya di IG Cut Bantarajut, Jangan Facebook lupa juga di-follow. Cut Bantarajut, TikTok juga semua pakai Cut Bantarajut. Cut Jangan lupa di follow. Berarti ada Instagramnya, Ada Instagramnya, ada ada TikToknya, TikToknya, ada Reelnya, semua pakai Cut Bantarajut. Cut Bantarajut. jadi jangan susah-susah lagi nyarinya, memang ada. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri, Kak Cut, apakah selama ini juga pakai media endorsement dan lain-lain? Kebetulan saya nggak pakai endorse karena gini, kalau pakai endorse itu ini menurut saya kan sama aja sih mending saya jual sendiri kayak gitu. Ya Jadi benar. saya lebih suka jualnya di Facebook, nggak pakai Instagram untuk lewat posting, tapi penjualan saya itu di Di Facebook. Facebook. Itu yang lebih mantul selama ini ya. Iya benar. Yang lebih mantap penjualannya di situ. Di Facebook. Karena di situ juga kita bisa belajar, di IG juga bisa, tapi saya lebih cocoknya ke Facebook. Dan mungkin memang pasarnya udah di situ juga ya. Iya udah di situ memang, karena di situ juga banyak komunitas, kami sharing ilmu sama komunitas crafter Indonesia. Artinya bergabung dengan komunitas itu juga satu peluang yang besar Satu ya. peluang karena tidak bisa ini boleh masuk ke komunitas. Karena di situ keuntungannya kita di situ kita banyak mendapatkan ilmu. Boleh seperti ngasih itu. bocoran nggak untuk omset? Kalau omsetnya Seputar sih, berapa digit? 3 digit, 4 digit gimana? itu tergantung iPhone ya Pak ya. Kalau orang dinas sering ajak kami di iPhone kan, alhamdulillah kadang sebulan ya bisalah untuk nambah-nambah. Bukan ini. untuk nama-nambah nih kayaknya ya kalau sebulan ya, kalau Nama lagi. mobil mungkin Iya, ya. nama-nama mobil ya bisa ya kayaknya ya. Nambah-nambah untuk bantu-bantu suami Iya. ini untuk keluarga, untuk bisalah beli-beli keperluan sendiri, nggak perlu ini dengan suami Iya, lagi. iya, Oke, iya. alhamdulillah ada rezekinya. Lalu juga ada penjualan, ada rezeki. Terus jangan lupa berbagi. Ya, kayak gitu. itu paling Itu penting. yang paling penting gitu. Jadi memang sebenarnya adanya UMKM ini benar-benar sangat membantu perekonomian daerah kita gitu ya. Oke, terima kasih Kak Cut dan juga Pak Doni sudah hadir di Jambo UMKM dan sudah membersamai kita juga, sudah sharing banyak hal ya. Mudah-mudahan bisnisnya ini juga bisa semakin maju, dan dari dinas juga mungkin nantinya harapan kita bisa mensupport dengan lebih maksimal lagi gitu. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam ke belakang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirnya saya Tika Darmawan pamit undur. Dan saya Ranbir Melika, sampai jumpa di episode Jambo UMKM berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.